Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah terus mengintensifkan upaya untuk mengamankan pasokan vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan vaksinasi nasional yang menargetkan 208 juta rakyat Indonesia guna mencapai kekebalan komunal atau herd immunity. Sebanyak 5 juta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac dalam bentuk jadi tiba di tanah air melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di tengah kelangkaan vaksin di dunia saat ini, memastikan ketersediaan stok vaksin bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, Indonesia patut bersyukur karena termasuk negara yang berhasil mengamankan stok untuk kebutuhan perlindungan warganya. Semua pihak harus bekerja bersama dan berkolaborasi untuk melaksanakan percepatan dan perluasan program vaksinasi tersebut. Untuk pelaksanaan program vaksinasi ini, pada tahun 2021, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar 57,75 triliun rupiah. Dengan dukungan seluruh pihak, target harian 2 juta dosis vaksinasi yang ditetapkan Presiden dapat tercapai pada akhir bulan ini. Hingga saat ini terdapat 57 juta penduduk Indonesia yang telah divaksinasi dan 31 juta orang diantaranya telah menerima dosis vaksin kedua atau vaksinasi lengkap. Selain mendukung vaksinasi, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, izinkan saya mewakili Ibu Menteri Keuangan yang berhalangan hadir untuk menyambut kedatangan vaksin Sinovac siang ini. Kedatangan 5 juta dosis vaksin jadi produksi Sinovac ini membuat total telah lebih dari 200 juta vaksin diterima Indonesia, baik vaksin jadi maupun dalam bentuk bulk. Di tengah kelangkaan vaksin di dunia saat ini, memastikan ketersediaan stok vaksin bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, Indonesia patut bersyukur bahwa kita termasuk negara yang berhasil mengamankan stok vaksin untuk kebutuhan perlindungan warga kita. Untuk itu, sebagai salah satu wujud rasa syukur adalah melalui pengoptimalan vaksin yang sudah tersedia. Juga percepatan program vaksinasi agar herd immunity bisa lebih cepat terbangun. Presiden telah menargetkan 2 juta dosis per hari. Dan dengan dukungan seluruh pihak terkait, insya Allah bisa tercapai pada akhir bulan ini. Dari sisi anggaran, kami di Kementerian Keuangan dalam tahun 2021 ini telah mengalokasikan anggaran sebesar 57,75 triliun untuk vaksinasi. Kita harus bekerja bersama dan berkolaborasi untuk melaksanakan percepatan dan perluasan program vaksinasi tersebut. Di atas itu semua, yang paling penting dan utama adalah dukungan partisipasi masyarakat. Karenanya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk sesegera mungkin mengikuti vaksinasi. Tua, muda, anak-anak, semuanya. Ikuti vaksinasi untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Sebagai informasi, hingga saat ini sudah 57 juta orang Indonesia telah divaksinasi. Dengan 31 juta diantaranya telah divaksinasi 2 dosis atau sudah lengkap. Dari target 208 juta orang untuk membangun herd immunity, artinya kita masih mempunyai PR sebesar 150 juta yang masih harus divaksinasi. Selain vaksinasi, yang tidak boleh juga dilupakan adalah disiplin dan pada protokol kesehatan dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan atau aktivitas kita, terutama memakai masker dan mematuhi aturan pembatasan mobilitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini tingkat penularan sudah mengalami penurunan. Begitu juga bor di rumah sakit. Namun meskipun begitu, kita tidak boleh lengah.
momentum ini tetap perlu kita jaga. Kita perlu pertahankan dan kita tingkatkan disiplin kita semua bersama-sama. Saya meyakini bahwa semua ini bisa kita lakukan. Dan saya juga meyakini bahwa jika segenap bangsa Indonesia bersatu, berusaha dan berjuang bersama-sama, bergotong royong menangani pandemik ini, insya Allah ada jalan untuk menjadi lebih baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat penularan dan juga tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau BOR yang saat ini sudah mengalami penurunan harus tetap dijaga dan dipertahankan. Tim Eljon Media melaporkan.